Sopir bus yang menabrak jalan layang di Padang Panjang, Sumatera Barat masih buron. Sementara 15 dari 17 penumpang yang menjadi korban sudah melanjutkan perjalanan ke tujuan masing-masing. Bangkai bus antar kota antar provinsi Sipirok Nauli jurusan Tapanuli Selatan menuju Jambi ini akhirnya dievakuasi dari lokasi kejadian kecelakaan ke Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat untuk proses penyelidikan lebih lanjut. 15 dari 17 penumpang yang menjadi korban sudah diperbolehkan melanjutkan perjalanan karena mengalami luka ringan. Sedangkan 2 korban lainnya masih menjalani perawatan di RS Ibnu Sina, Padang Panjang karena mengalami luka berat. Polisi sudah memeriksa saksi, sedangkan sopir bus atas nama Manalu dinyatakan buron. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Barat. Bus jurusan Dolok Sanggul, Sumatera Utara dengan tujuan Jambi ini menghantam kolong jembatan layang. Sopir tetap memacu bus dengan kecepatan tinggi ditambah posisi jalan menurun. Tidak mengetahui kalau kolong jembatan rendah, akhirnya bus menghantam kolong. Akibatnya bagian atas bus hancur. Bagaimana penanganan kasus bus menabrak kolong flyover tersebut? Kita akan bahas bersama Kapolres Padang Panjang AKBP Nopianto Taryono. Pak Kapolres, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat, Mas. Iya, ini supirnya masih buron. Sejauh ini upaya pengejaran seperti apa? Kita sudah membuat tim, Mas, ya, yang terdiri dari baik itu satuan lalu lintas maupun satuan reskrim Polres untuk mendeteksi posisi terakhir di mana si supir ini. Apakah ada koordinasi dengan PO busnya sendiri untuk mengetahui di mana sopir tersebut berada? Benar, Mas. Sementara kita juga sudah komunikasi dengan pengurus dalam waktu dekat, mungkin atau besok atau hari Rabu, dia akan datang ke Polres untuk memberikan keterangan lebih lanjut. Oke, terkait dengan kejadian itu sendiri, apakah sebelum ini memang bus dilarang melintas di kawasan tersebut? Benar, Mas. Jadi memang itu jalur untuk masuk ke dalam kota dan tidak diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan berbadan besar. Dan memang pada saat hari kejadian, posisi lampu ada namun tidak menyala karena memang sedang ada perbaikan saluran listriknya. Sehingga memang situasi di TKP memang sangat gelap. Oke, jadi ada rambu menuju ke lokasi tersebut yang melarang bis berukuran tertentu untuk melintas? Ada, Mas. Ada. Selain jalur itu untuk menuju kota, ada jalur yang lain tidak? Ada, Mas, seyogianya bis, kemudian truk-truk yang berbadan besar itu masuk dulu ke terminal. Setelah itu dari terminal baru dia melanjutkan perjalanan melalui atasnya flyover menuju Jambi sampai dengan ke Sumatera Selatan. Kira-kira bis tersebut tetap melintas di jalur yang sudah dilarang itu karena memotong jalan atau untuk menghindari apa kira-kira? Kalau hasil dari keterangan terakhir yang kami periksa, bahwa memang si supir ini baru pertama lewat jalan situ, Mas. Dia memang baru 5 kali dia masuk ke wilayah Padang Panjang, yang pada saat masuk wilayah Padang Panjang itu supir utama atau supir satunya yang mengemudikan. Tapi kalau PO Sinar Nauli ini sebelum ini sudah memang melintas di Padang Panjang? Benar. Oke, karena jalur itu merupakan jalur yang besar, artinya bisa dilewati oleh bus, apa kira-kira rambu-rambu yang bisa ditambah untuk menghindari orang melintas di bawah flyover yang rendah itu?
Ada simpang di atas, Mas, di jalur provinsi yang melarang untuk mobil-mobil berbadan besar masuk ke dalam wilayah kota. Karena jalur itu memang masuk ke wilayah kota, sehingga memang arahannya untuk seluruh bis dan truk besar itu masuk ke terminal terlebih dahulu. Setelah itu baru mereka bisa melanjutkan perjalanan melalui atas flyover. Apakah kira-kira supir ini menghindari terminal karena biasanya di terminal membayar retribusi sehingga dia mengikuti jalur lain, Pak Kapolres? Kami belum bisa pastikan karena belum ada keterangan saksi yang menyatakan itu. Oke. Biasanya untuk jembatan-jembatan yang berukuran rendah ada tanda misalnya hanya bisa dilewati dengan bis ukuran sekian. Apakah di flyover tersebut juga ada? Benar, ada, Mas. Jadi rambu-rambu itu untuk mengizinkan kendaraan-kendaraan di bawah 2,2 meter. 2,2 meter. Namun karena posisi memang ada perbedaan tinggi ya. Karena posisi jalan itu kan menurun. Otomatis jalur dari atas itu justru lebih rendah dibanding dengan jalan yang di bawah, arah ke bawah. Tapi tingginya juga pasti berbeda. Oke, kalau kita lihat di gambar ini dampak daripada kecelakaan itu begitu dramatis. Kira-kira untuk ke depan supaya tidak ada lagi bis atau kendaraan yang tingginya di atas 2,2 melintas di sana, apa kira-kira yang akan dilakukan, Pak Kapolres? Kita sudah koordinasi dan kolaborasi dengan Dinas Perhubungan di kota untuk membuat pos di simpangan-simpangan jalan yang masuk ke kota dan masuk ke terminal. Sehingga pos-pos itu akan memfilter mana kendaraan-kendaraan yang layak masuk kota, kemudian mana yang kendaraan yang harus masuk ke terminal terlebih dahulu. Oke, baik. Kapolres Padang Panjang AKBP Nopianto Taryono dan jajarannya, terima kasih sudah berbagi di News Prime. Selamat malam. Terima kasih, Mas.